sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi S1 Keperawatan Stikes Bina Husada Palembang dalam kesempatan kali ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar dengan anggota saya sendiri, Wenti Kumalasari, dan sebelah kanan saya, Rinda Sylvia Maharani, Eka Dini Hasmayanti, Ria Agustina, Graciela Monica, Rizka Pratiwi. Silakan teman-teman melihat simulasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar atau komusio. Di mana berdasarkan data tahun 2013 sampai 2015, prevalensi luka bakar di Indonesia menunjukkan bahwa yang pertama ada 68,8% luka bakar terjadi pada orang berusia di atas 18 tahun. Dan yang kedua, 82,3% luka bakar terjadi pada kelompok yang tidak bekerja. Dan yang terakhir, 70,8% luka bakar disebabkan oleh api. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu luka bakar dalam pengertiannya. Yang pertama, yang kedua etiologi, ketiga fisiologi, keempat manifestasi dan komplikasi dari luka bakar itu tersebut. Yang kelima, pemeriksaan penunjang, dan yang keenam, bagaimana penata laksanaan kita terhadap luka bakar, dan yang terakhir, asuhan keperawatan pada luka bakar. Pengertian luka bakar. Definisi luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar juga bisa sebagai kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, kemudian radiasi. Adapun etiologi dari luka bakar dapat disebabkan oleh panas, sinar ultraviolet, sinar radiasi nuklir, listrik, bahan kimia, maupun abrasi mekanik. Untuk etiologi terbagi menjadi 4. Yang pertama luka bakar termal, luka bakar kimia, luka bakar elektrik, maupun luka bakar radiasi. Adapun patofisiologi dari luka bakar yaitu luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Patofisiologi dari luka bakar yaitu ada 4. Yang pertama adalah bahan kimia, kemudian termis, radiasi, listrik atau petir. Kemudian di sini akan muncul luka bakar. Biasanya akan terkena pada bagian wajah, kerusakan mukosa, terjadinya udem laring. Ini udem laring biasanya terjadi pada pasien-pasien yang luka bakar akibat dari pembakaran atau api. Itu biasanya akan 15 menit pada saat pasien terkena luka bakar di bagian wajah itu akan menyebabkan udem laring. Kemudian akan terjadi obstruksi jalan napas. Di sini akan ditemukan adanya gagal napas, kemudian muncullah diagnosa jalan napas yang tidak efektif. Kemudian dari luka bakar itu sendiri apabila terjadi di ruangan tertutup itu akan terjadi keracunan gas CO2. CO2 meningkat dalam HB, kemudian dalam HB tidak mampu mengikat O2, kemudian terjadilah diagnosa hipoksia otak. Bukan hipoksia otak, bukan diagnosa. Kemudian di sini akan terjadi kerusakan kulit. Di sini dari kerusakan kulit itu akan muncul diagnosa gangguan integritas kulit. Kemudian muncul lagi jaringan traumatik, terjadinya pembentukan udem, penurunan ambang batas nyeri, terjadilah diagnosa nyeri. Kemudian dari kerusakan pertahanan primer, didapatkan pertahanan primer tidak adekuat, kemudian terjadilah resiko infeksi. Kemudian di sini ada penguapan meningkat, pembuluh darah kapiler meningkat, ekstravasasi cairan, H2O, elektrolit dan protein menurun, cairan intravaskuler menurun, terjadilah hipovolemik dan hemokonsentrasi. Muncullah diagnosa kekurangan volume cairan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinik dan komplikasi pada luka bakar. Menurut Effendi, tahun 1999, manifestasi klinik yang muncul pada luka bakar sesuai dengan kerusakannya. Pertama itu grade 1, kerusakan pada epidermis, kulit sering kemerahan, nyeri sekali, sembuh dalam 3-7 dan tidak ada jaring parutnya. Adapun grade kedua itu kerusakan pada epidermis dan dermis, terdapat vesikel dan edema subkutan, luka merah, basah dan mengkilat, sangat nyeri, sembuh dalam 28 hari tergantung komplikasi infeksi. Untuk yang ketiga ada grade ketiga, kerusakan pada semua lapisan kulit, tidak ada nyeri, luka merah keputihan dan hitam keabu-abuan, tampak kering, lapisan yang rusak tidak sembuh sendiri maka perlu skin graft. Adapun tahapan komplikasi yang pertama segera, sindrom kompartemen dari luka sirkumferensial. Yang kedua itu ada awal, pertama itu bisa terjadinya infeksi, yang kedua ulkus akibat stres dan juga hiperkalsemia. Untuk pemeriksaan penunjang pada pasien luka bakar, yang pertama kita cek darah lengkap, yang kedua AGD, leukosit, albumin, kreatinin, elektrolit serum, EKG maupun fotografi. Penata laksanaan, penanganan awal di tempat kejadian yang harus dilakukan terhadap korban luka bakar. Yang pertama, jauhkan korban dari sumber panas jika penyebabnya api. Yang kedua, buka pakaian dan perhiasan yang dikenakan korban. Yang ketiga, kaji kelancaran jalan napas korban, beri bantuan pernapasan. Yang keempat, beri pendinginan dan meredam korban dalam air bersih yang bersuhu 20 derajat Celcius. Yang kelima, jika penyebab luka bakar adalah zat kimia, siram korban dengan air sebanyak-banyaknya. Yang keenam, kaji kesadaran, keadaan umum, luas dan kedalaman luka bakar. Yang ketujuh, segera bawa penderita ke rumah sakit terdekat. Penata laksanaan penanganan pertama luka bakar di gawat darurat. Penilaian keadaan umum klien, perhatian ABC, airway, breathing, sirkulasi, kemudian kaji adanya kesulitan menelan atau bicara, kaji adanya edema saluran pernapasan, kaji adanya faktor-faktor lain yang memperberat luka bakar seperti adanya fraktur, kemudian pasang NGT jika diperlukan. Selanjutnya beri terapi cairan infus, kemudian beri terapi oksigen sesuai kebutuhan, berikan suntikan ATS, perawatan luka, pemberian obat-obatan, dan selanjutnya pengaturan posisi pada pasien. Adapun contoh kasus yang kami ambil di Rumah Sakit Hermina, yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun bernama Tuan A, datang ke IGD dengan sadar. Terdapat luka bakar pada seluruh permukaan lengan kanan dan lengan kiri. Dada perut bagian depan, terdapat bula, melepuh, berair, kemerahan. Pasien sadar dan mengeluh nyeri hebat. Untuk pada luka bakar, biasanya rumus yang digunakan adalah Rule of 9. Untuk menentukan luas luka bakar, kita harus melihat dulu luas luka bakarnya dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Di sini kita ada pasien dengan Tuan A. Di sini terdapat luka bakar di kedua lengan. Untuk perhitungan menurut Rule of 9, dari lengan kiri dari atas sampai bawah itu perhitungannya lah 9%. Kemudian yang sebelah kanan itu juga penuh dari atas sampai ke bawah itu 9%. Kemudian di sini juga terdapat luka bakar di bagian dada dan perut. Dari atas sampai ke bawah itu 18%. Jadi di sini kita dapatkan luas luka bakar itu adalah 36%. Di sini rencana keperawatan yang kita berikan sesuai SIKI itu adalah intervensi resusitasi cairan. Di sini karena kita sudah menemukan luas luka bakarnya 36%, kemudian berat badan pasien 45 kilo, kita menggunakan rumus yang sering digunakan adalah rumus formula Bactex. Yang rumusnya adalah berapa jumlah cairan pada 24 jam pertama, bagaimana cara pemberian cairannya, dan rumusnya adalah luas luka bakar berapa persen dikali berat badan dikali 4 mili.
Di sini 36% dikali 45 kilo dikali 4 mili didapatkan 6.480 mili. Dibagi 2. Untuk pemberian pertama yaitu 8 jam pertama diberikan sebanyak 3.240 mili. Untuk setengah cairan selanjutnya diberikan selama 16 jam yaitu sebanyak 3.240 mili. Diagnosa yang biasa sering muncul pada pasien dengan luka bakar yaitu yaitu nyeri akut berhubungan dengan integritas kulit yang biasanya dilakukan dengan mengidentifikasi skala nyeri. Gangguan integritas kulit yaitu berhubungan dengan bahan kimia iritatif yaitu dengan cara kita mengkaji pasien apa yang menjadi penyebab luka bakar tersebut. Yang ketiga yaitu gangguan resiko infeksi yaitu berhubungan dengan pasien sendiri yaitu apa penyebab jadi intake adekuat pada pasien tersebut. Sekian dari video yang kami sampaikan tentang asuhan keperawatan luka bakar pada pasien. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi